Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pemirsa pencinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi dan dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari dengarkan supaya bisa menambah ilmu pengetahuan ke depannya. Riwayat hidup dan keluarga. Lahir. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah bertepatan dengan 1077 Masehi. Riwayat keluarga. Beliau baru menikah pada usia 51 tahun. Kendati demikian, beliau dikaruniai banyak keturunan, yaitu 20 putra dan 20 putri dari 4 orang istri. Nasab. Nasab dari ayah. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani, ayahnya bernama Abu Soleh Janki Dausat, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Ad-Sani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Mutsana, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Sayyidina Ali Karamallahu Wajahahu. Nasab dari ibu. Sayyid Abdul Qadir Jailani, ibunya bernama Ummul Khaur Ummatul Jabbar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah As-Summi'i, putra Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Iman Sayyid Mahmud bin Tahir, putra Al-Imam Abi Ato, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Ja'far Shodiq, putra Imam Muhammad Al-Baqir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdullah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Wafat. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Sanad ilmu dan pendidikan beliau. Masa menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam usia 18 tahun beliau sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad, beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Qatat, Abul Husain Al-Faraj, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharimisim. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Guru-guru beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani menimba ilmu hadis dan meriwayatkan dari 1. Abu Ghalib Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Bakilani. Yang kedua, Abu Bakar Ahmad Ibnu Al-Muzaffar. Yang ketiga, Abu Ar-Rahim Ali Ibnu Ahmad Ibnu Bayan. Yang keempat,
Abu Muhammad Ja'far ibnu Ahmad al-Saraj. Yang kelima, Abu Sa'ad Muhammad ibnu Abdul al-Malik ibnu Hashishi. Yang keenam, Al-Hafiz Abu al-Ghanaim Muhammad ibnu Ali al-Tursi. Yang ketujuh, Abdul al-Qadir ibnu Muhammad ibnu Abu Yusuf. Yang kedelapan, Abu Usman Ismail bin Millallan Abu al-Barakat Hibat Allah ibnu Muhammad. Yang kesembilan, Abu al-Husain Abdul al-Haq ibnu Abdul al-Khalid ibnu Yusuf. Yang kesepuluh, Abu al-Is Muhammad ibnu Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir Jailani belajar fikih dari 1. Al-Qadli Abu Sa'id al-Mubarak ibnu Ali al-Mahzumi. Yang kedua, Ali Abu al-Khattab al-Khalwazani. Yang ketiga, Abu al-Wafa Ali ibnu Ukail. Serta yang keempat, Abu al-Hasan ibnu al-Faraq. Ilmu adab atau etika spiritual diperoleh Syekh Abdul Qadir Jailani dari yang pertama, Syekh Abu Zakaria al-Tabrizi. Yang kedua, Syekh Ahmad al-Dabbas al-Zahid dan dibimbing suluk olehnya. Yang ketiga, Syekh Yusuf ibnu Ayub al-Zahid ketika masuk Baghdad di masa-masa akhir hayatnya. Yang keempat, Taj'al Arifin Abu al-Wafa mengasuh madrasah. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad al-Mukarimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azab menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Beliau mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat beliau. Banyak pula orang yang bersimpati kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu datang menimba ilmu di sekolah beliau hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Penerus beliau, anak-anak beliau. Anak-anak beliau yang menjadi penerus beliau menjadi ulama adalah yang pertama, Syekh Abdul Wahab. Yang kedua, Syekh Abdul Razak. Yang ketiga, Syekh Abdul Aziz. Yang keempat, Syekh Isa. Yang kelima, Syekh Musa. Yang keenam, Syekh Yahya. Yang tujuh, Syekh Abdullah. Yang kedelapan, Syekh Muhammad. Yang kesembilan, Syekh Ibrahim. Murid-murid beliau. Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal seperti yang pertama, Al-Hafiz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalami Khairil Anam. Yang kedua, Syekh Qudamah penyusun kitab fikih terkenal Al-Muqni. Yang ketiga, As-Suhrawardi. Karya-karya beliau. Karya-karya beliau dibukukan adalah yang pertama, Tafsir Al-Jilani. Yang kedua, Al-Gunyah li Talibi Tariqi Haq. Yang ketujuh, Futuhul Ghaib. Yang keempat, Al-Fad Al-Rabbani. Yang kelima, Jala'al Khawatir. Yang keenam, Syir Al-Asrar. Yang ketujuh, Asrar Al-Asrar. Yang kedelapan, Malfuzat. Yang kesembilan, Kamsata Asyara Maktuban. Yang kesepuluh, Ar-Rasyail. Yang kesebelas, Ad-Diwaan. Yang kedua-belas, Solawat wal Aurat. Yang ke-13, Yawaqitul Hikam. Yang ke-14, Jala al-Khatir. Yang ke-15, Amrul Muhkam. Yang ke-16, Usul Asy-Syaba. Yang ke-17, Muhtasar Ulumuddin. Karomah. Mampu terbang di udara dan memandang lauh mahfuz. Salah satu karomah beliau sangat mencengangkan adalah ketika beliau mampu melayang-layang terbang di udara. Hal ini sama seperti riwayat yang dikatakan oleh Syekh Hafaz. Selain itu, ketika matahari terbit di pagi hari, matahari selalu memberi ucapan sama kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.
Allah SWT juga memberikan sebuah keajaiban kepada Syekh Abdul Qadir Jailani agar mampu memandang Lauh Mahfuz yang berada di atas langit. Syekh Abdul Qadir Jailani juga makrifat atau bisa mengetahui dan membedakan mana orang yang berkepribadian jahat dan baik. Hal luar biasa ini sungguh pantas beliau dapatkan karena beliau adalah sosok waliullah yang faqih dan wara'. Yang kedua, mendidik jin dan makhluk gaib. Kedalaman ilmu agama yang beliau miliki, tak sedikit kejadian gaib yang selalu dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dahulu pernah beliau bermukim di wilayah Padang Pasir Tandus selama 25 tahun. Sering sekali Syekh Abdul Qadir Jailani diikuti oleh makhluk gaib sebangsa jin di wilayah itu. Bagi orang biasa tentu mungkin akan merasa takut bila setan-setan akan datang mengganggu. Namun berkat keagungan Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu mengajari ilmu agama kepada jin atau setan itu. Jin itu dididik beliau agar bisa beriman dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah SWT. Subhanallah. Yang ketiga, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Pada suatu hari di dalam tahun 537 Hijrah, seorang lelaki dari kota Baghdad dikatakan oleh sesetengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Sa'id Abdullah ibnu Ahmad bin Ali ibnu Muhammad al-Baghdadi telah datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dari cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak darahnya itu telah diculik atau diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Qaqs. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah bismillah dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang cukup menakutkan lelaki itu. Tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Dan akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu telah menjawab, "Aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucap bumi. Kemudian Raja Jin itu telah duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu Raja Jin itu telah bertanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian telah dibawa ke hadapan Raja Jin itu seorang jin lelaki dari negara Cina
bersama-sama dengan anak darah manusia yang telah diculiknya. Raja jin itu telah bertanya, "Kenapakah engkau sambar anak darah manusia ini? Tidakkah engkau tahu yang dia ini berada di bawah naungan Al-Quds?" Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan yang dia telah jatuh birahi dengan anak darah manusia itu. Raja jin itu pula telah memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya, dan jin dari negara Cina itu pun telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja jin itu, yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Raja jin itu berkata pula, sudah tentu karena Syekh Abdul Qadir Jailani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat, dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi. Karena telah lari dari sebab kehebatannya, Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani bukan saja Al-Quds bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin. Dan yang keempat, menghidupkan ayam dari tulang belulang. Diriwayatkan ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengantarkan anaknya untuk berguru pada beliau. Untuk mempelajari ilmu suluk, Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang kholwat. Beberapa hari kemudian, si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus. Makannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir Jailani dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak. Sedang anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk hal itu, apa maknanya sehingga ada perbedaan?" Pendengar pertanyaan itu, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam sambil berkata, "Qumi bil inzinillahi ta'ala allazi yuhyil izama wahya rahim." Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata pula kepada orang tua anak itu, "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal." Ibu itu merasa malu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada beliau untuk dididik. Dan yang kelima, berjalan secepat kilat. Dahulu, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bercerita tentang kondisi aneh yang beliau alami. Dahulu pernah beliau melakukan sebuah perjalanan panjang di padang pasir daerah Baghdad. Tiba-tiba, hal mengejutkan terjadi pada diri beliau. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, beliau lari dengan kencangnya hanya dalam waktu 1 jam perjalanan saja. Rasa aneh lantas terasa ketika beliau tiba-tiba telah sampai di daerah Sastar. Secara akal hal ini tidaklah mungkin terjadi dikarenakan jarak kota Baghdad dan Sastar umumnya hanya bisa ditempuh selama 12 hari perjalanan. Namun karena keajaiban Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menempuhnya hanya dalam masa 1 jam saja. Dan yang keenam, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jailani diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar sang guru berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh Abdul Qadir Jailani untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan.
tiba waktunya berbuka puasa, bertepatan Syekh Abdul Qadir Jailani berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat dan sudah menjadi bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Yang keenam, untaian nasihat. Berikut nasihat-nasihat beliau. Yang pertama, sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu dan menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Yang kedua, orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Yang ketiga, wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi, dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Yang keempat, bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Yang kelima, orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Yang keenam, dunia boleh saja di tanganmu atau berada di sakumu untuk engkau simpan dan pergunakan dengan niat yang baik. Tapi jangan meletakkannya di dalam hati. Engkau boleh menyimpannya di luar pintu atau hati, tetapi jangan memasukkannya ke dalam pintu, karena hal itu tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. Yang ketujuh, wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu. Kerja keras adalah terletak pada sikap zuhud hatimu. Yang kedelapan, sabar adalah suatu ketentuan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, sabar adalah suatu kekuatan. Yang kesembilan, janganlah kamu menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi hatimu berpaling dari hak yang datang kepadamu. Memang demikianlah kebanyakan orang. Yang 10, lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. 11, orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan. Yang ke-12, jika dunia dan akhirat datang melayanimu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Yang ke-13, terkadang kamu meminta pertolongan kepadanya dengan menentangnya. Yang ke-14, penyesalan, perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. Yang ke-15, kefakiran adalah tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu maka dinamakan kaya. Yang ke-16, janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau beristiqomalah dalam cita-citamu sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah SWT akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja tanpa berusaha memperolehnya. Sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Yang ke-17, jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila
dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Yang ke-18, berpikirlah bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya, tidak abadi dan pasti fana. Jika kamu telah menyadari hal ini, maka kamu tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Yang ke-19, wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang, dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Yang ke-20, nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Yang ke-21, orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Yang ke-22, orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu yang kurang baik, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan. Yang ke-22, janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan, janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Demikianlah mengenai biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal mengenai ilmu pengetahuan serta amalan zikir wirid sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.